host dan teman saya Ridwan sebagai host juga, dan ini tamu spesial. Halo semuanya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya di sini kembali lagi bertemu dengan Mas Dafa, dulu sempat sekelas waktu SMP. Kangen banget sih. Iya, kita udah lama gak ketemu sih. Ini temannya sekelas sekarang. Iya. Woi, iya. Mas Ridwan. Iya. Nah, iya nih. Ngomong-ngomong podcast ya, temanya apa sih Mas Ridwan? Nah, untuk sekarang nih kita bakal bahas nih proyek arsip digital, Mas Dafa. Wah, iya sih. Ini kali digital Zaman sekarang yang mengerti digital Iya, kan bahas soal digital gitu. Iya, karena teknologi sekarang udah berkembang sangat pesat gitu. Wah, bener banget. Bahwa Seperti sekolah kita pesat. Iya, betul banget. Ya. Nah, untuk pertanyaan sih kita bakal pertanyaan yang mungkin cukup bikin penasaran lah. Apa untuk pertanyaannya? Nah, kalau menurut pendapat Mas Ilham ini ya, Ya, menurut Mas Ilham ini kenapa sih cerita rakyat itu atau cerita warga itu penting? cerita warga itu penting. Nah, dalam dunia ini ada banyak buku sejarah ya yang bisa dibaca oleh kalian semua, teman-teman semua, dan berkembang sampai saat ini. Semua informasi sudah ada dalam teknologi digital. Tapi emang apa harus langsung langsung harus digital? Perlu buku Karena juga? perlu buku ya. Sebelumnya kan sejarah ditulis seorang penulis ya, masih belum ada handphone, mesin ketik, mungkin masih ditulis dalam surat 1 lembar 2 lembar untuk cerita, mendokumentasikan suatu kejadian. Iya, bahkan dulu sejarah tuh pernah ditulis di atas pohon, Iya, benar. batu, bahkan di Kulit banget, di kulit gitu ya? Iya benar, di kulit. Iya, saya tahu tuh. Ada di kulit hewan, kalau nggak salah diukir tuh. Iya, Itu berarti pakai tajam ya? Iya, kasihan sih teman ya. Zaman dulu ya masih gitu. Betul. Iya. Oke, lanjut Mas Ilham. Nah, lanjut nih Mas Ilham. Apa tuh? Kan di dalam arsip digital ini kan mempunyai banyak perbedaan ya. Iya. Bagaimana cara Mas Ilham bisa menemukan harmoni dalam perbedaan kita dalam digital? Hah, Menemukan harmoni dalam digital. iya betul. Pokoknya nih, dalam bermasyarakat, kalian lagi bisa di ini nggak sih? Oke, lanjut Mas Ridwan. Oke, jadi gini Mas Ilham. Iya. Kan di dalam dunia digital ini kan memiliki banyak perbedaan ya. Iya benar. Nah, kayak gimana sih cara Mas Ilham ini bisa menemukan harmoninya dalam semua? Untuk menemukan harmoni itu kita harus saling menghargai ya. Menghargai aja sih sebenarnya. Berbeda pendapat dalam, mungkin misalkan nih kalian meneliti sesuatu, pendapat kalian beda dengan penelitian tersebut. Misalkan Mas Dafa, Mas Ridwan sedang meneliti sesuatu dan pendapat Mas Ridwan berbeda. Saudara, kalian harus saling menghargai perbedaan itu, mencoba untuk bersama ya, menemukan titik tengahnya sih. Jadi harus ada netralnya gitu. Diskusi lah. Saling berdiskusi lah. Karena kan setiap sejarah tuh dari sudut pandang yang berbeda kan masih beda juga. Pasti beda. Iya. Setuju. Jadi untuk menghindari kericuhan lah, pertengkaran. Pertengkaran Sangat tidak baik sih kalau pertengkaran. Tidak baik. Lebih baik kan kita damai. Iya. ngobrol bareng. Enak ngobrol bareng. Iya. Kayak aku sama Mas Ilham dengan Mas dari Ridwan nih. SMP nih kan. Iya, masih ketemu. Iya. Sampai kita ketemu teman baru. Iya. Bagus banget. Mantap udah. Iya. Kalau bisa sampai punya anak cucu juga. Nah, kita masih berteman Bener semuanya. banget sih. Kita butuh keharmonian dalam kehidupan. Iya, karena Oke. manusia itu pada dasarnya makhluk yang bersosialisasi. Benar. Tidak bisa sendiri. Iya. Oke, siap untuk pertanyaan selanjutnya nggak sih? Boleh tanyain. Oke. Penasaran saya sama apa sih arsip proyek digital tuh ya? Nah, ngomong proyek arsip digital nih, Iya. cara mulainya gimana sih? Cara memulai arsip digital ini untuk
Dimulai dari perkembangan zaman dahulu semua arsip ditulis di buku sejarah. Sampai saat ini semua sudah ditransisikan ke digital, teknologi digital saat ini. Seperti pertengahan perubahan zaman tuh kita menggunakan mesin ketik ya, udah nggak tulis tangan tuh, jadi sudah bisa dibuat buku dengan mudah, nggak perlu tulis tangan, tinta. Nah makin lama makin ada yang perkembangan zaman saat ini, dan buat handphone, manusia membuat handphone yang bisa menyimpan semua data-data. Nah data ini tuh bisa diakses semua orang. Kita bisa baca berita, informasi cepat kan saat ini kan. Nah itu jadi melalui perkembangan, pastinya perkembangan pola pikir kita semua. Jadi seiring berjalannya teknologi dengan arsip-arsip sejarah ini mulai digital ya. Ya itu semua dipengaruhi sama pola pikir lah ya. Bisa diakses dengan smartphone, laptop, bahkan Gimana kita kita bisa. Sekarang TV juga udah ada smart TV-nya kan? Sudah gitu. ada. Kayak HP ya, jadinya Betul. bisa nyambung ke handphone. Ini Keren sih sekarang. bisa dibayangkan ya dulu tuh kalau misalnya nulis sejarah panjang susah, agak capek ya. Capek, apalagi wah halaman tebel kan ya, buku yang zaman dulu ya. Sekarang kita Nggak secanggih sekarang lah. tinggal scroll aja. Iya. Video bisa, nah dokumentasi video nggak perlu ditulis. Maka dari itu sih kita harus sangat-sangat memanfaatkan teknologi ini sih. Jadi teman-teman semua manfaatkan teknologi dengan baik. Buat apapun itu, pokoknya pergunakan dengan baik. Ya. Betul banget itu teman saya. Oke, Mas Iwan. Semangat, kita semangat. Mas Iwan, lontarkan selanjutnya pertanyaannya. Nah, masih di ini sih di pembahasan kita sebelumnya, tema kita sebelumnya nih. Ya. Aku mau nanya lagi nih Mas Ilham. Ya, Pertanyaan berikutnya nih, soal kayak kan kalau tadi kan nggak ada contoh kehidupan sehari-harinya kan, maksudnya yang kita alamin sekarang lah. Ya. Aku mau nanya, misalnya di kehidupan sekarang tuh ya, di kehidupan kita sehari-hari lah, proyek arsip digital ini gimana sih? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita nih, sekarang kita bisa mendokumentasikan semua hal dalam bentuk visual dan suara, dalam bentuk video dong. Sekarang udah canggih, ada HP, ada kameranya, ada visualnya, bisa muter video. Nah, itu dia. Nah, Mas Ridwan biasanya kalau misalkan lagi tugas di foto juga kan? Iya, betul, lumayan kan, bisa buat data disimpan, buat belajar lagi. Nah, itu arsip digital mungkin kayak gitu dalam kehidupan sehari-hari. Oh, berarti oh iya bisa dimanfaatkan nih ya. Oh kan sekarang HP nih, sekarang Nah, kita iya. punya HP nih. Nah, Misalnya guru menerangkan kayak, kalau kita kan masih pelajar nih, guru menerangkan, kita bisa sambil record dulunya. Bisa. Nah lalu nanti kita di rumah kalau misalnya kurang paham pas di sekolah bisa kita belajar lagi di rumah, kita ulang videonya ya. itu nggak masalah teman-teman kalau mau nge-record gurunya yang sedang menjelaskan, asal nggak mengganggu kalian lagi belajar. Kalian nggak apa-apa, record aja, izin dulu tuh gurunya, Bu, boleh saya record atau tidak buat belajar lagi. Nah itu memanfaatkan teknologi sekarang, bagus. Coba Mas Dapak kayak gitu nggak kalau di sekolah? Kalau aku sih ya, Jarang apa sering? kalau aku jarang. Jarang. Karena menurut aku misalnya aku bisa memahami pembelajaran itu, aku nggak record. Oh, Cuman kalau misalnya yang agak kompleks ya, Iya. pelajaran-pelajaran yang kompleks, yang mungkin otak aku nih nggak bisa langsung mencerna gitu, Ya. apalagi setelah baru kan, Benar. setelah baru masuk tuh agak susah kan pasti kan, Iya, betul. untuk mengingatnya aja ya, mengucapkannya aja lah. Kalau kita apalagi di biologi tuh, Iya. nama-nama artinya kan itu sih. Saya suka belajar biologi. Wah, aku juga suka kasih. Mas Ridwan nih kalau belajar nih perlu dokumentasi nggak sih buat mengingat atau ditulis aja? Kalau saya sih perlu banget sih. Perlu. Soalnya kan saya kan pelupa nih. Iya. Jadi saya mau nggak mau harus foto ataupun nge-video. Nyatet. Iya betul juga. Nyatet juga dong. Iya. Kalau isi buku. Jangan kosong bukunya. Iya. Tapi ya Mas Ridwan nih,
Berarti Mas Ridwan nih sambil mengelola nih di otak nih penjelasan guru sambil catat. Iya betul Nah, banget. multitasking berarti ya. Iya itu pasti itu Nah, perlu. Aku pernah baca nih ya di sebuah artikel bahwa multitasking itu bisa menurunkan IQ loh. Waduh, bisa. Itu dari penjelasan karena kita perlu fokus dua sisi Iya. jadinya perlu jual lah. Mungkin menurut saya nih ya, dalam pembelajaran kedepannya, untuk pembelajaran di sekolah mungkin guru perlu menyiapkan ini nggak sih, dokumentasi buat murid-muridnya. Iya betul banget sih. Iya nggak, kayak lagi ngejelasin gurunya sambil nge-record atau ada recordan di kelas buat khusus buat nge-record pembelajaran gitu kan. Itu bagus sih, bagus sih. Iya. Kalian setuju nggak sih kalau kayak gitu kan? Jadi kalian misalnya belum memahami, kalian bisa mengulang lagi di rumah nggak sih? Iya, pakai teknologi sekarang jadi Iya. dicatat tetap perlu dong ya. Betul sih, betul. Tapi kalau dicatat bisa ini sih buka videonya baru catat. Nah, di iya rumah. sambil catat di rumah. Kalau misalkan di sekolah fokus ke gurunya aja sih lebih baik Iya, ya, biar lebih cepat, pengelolanya lebih Lebih maksimal. fokus, lah. maksimal. Nah, iya. Karena kalau multitasking mungkin agak bertabrakan sih Nah. pikiran kita. Kak dulu. Nah, Nah, menurut Mas Ilham ini nih ya, iya. kan teknologi sudah berkembang pesatnya. Iya. Nah, teknologi dan media sosial sudah berkembang pesat nih. Nah, ini apakah teknologi ini mempengaruhi hubungan warga sekitar nih? Sangat sih itu. Kayak dalam kehidupan sehari-hari aja banyak beda pendapat. Pasti apalagi di media sosial orang kadang etikanya nggak dijaga. Iya betul. Nah itu, Malah aku etika sering sih. banget nemu sih Iya kan? di asal medsos. asal komen aja gitu jadi orang. Banyak sih itu yang ngomongnya gak dijaga sih itu. Iya. Jujur kayak nggak disukain Itu sih. pengaruh banget, makanya di era digital ini ada yang namanya literasi digital. Ya itu untuk kita paham gitu gimana sih cara bermasyarakat digital gitu. Ya, Cara beretika itu perlu banget sih. iya. Nah kalian nih yang masih suka ngomong sembarangan ya kalau di Hati-hati. medsos sih. Apalagi kalian kan maksudnya itu bermasyarakat cuman ya emang di dunia maya aja kan. Tapi Nah. kalian yang menjaga etika tuh itu jujur itu nggak baik sih. Jangan Baik, jangan ya, Mas, ya. nggak baik banget sih. Wah, Balik ke topik sih ini. iya. Tapi dipikir-pikir ya kita ngomong dari tadi berbuih belum minum Banget nih. kita kayak perlu minum dulu nggak sih yang Boleh. Boleh banget. Apa? Boleh, boleh. Bang aus juga nih kan. Oke, aku Kebetulan saya belum minum Mas Ridwan, dari sebelum kita take video saya belum minum. Astagfirullah. Ini gua Ketiga. Aduh, kebetulan Mas Ridwan bisa belum minum dari sebelum take video. serius nih. Aduh mampu. Waduh, makasih banget. Ini ya Mas. Belum saya minum ya. Wah minum Haus banget silakan, saya minum. silakan. Minum aja, Pak. Nih buat kos kita sebelah sih. Izin ya teman-teman minum. Nah, aku juga izin juga nih ngantuk. Perlu air sih. Suara juga udah. Ih, tenggorokan udah kayak kesambet apa ya? Itu kayak nyampul batu ya. Iya. Ini keren banget menurut saya. Seger banget sih nih air di Indonesia nih ya. Iya betul Pak. Indonesia nih ya, pegunungan Indonesia banyak. Iya kan, dari Sabang sampai Merauke pun gunung banyak banget sih. Pegunungan semua. Mata Makanya air kita banyak. di cincin apa? Cincin api. Iya, Nah, itu kenapa banyak banget sumber mata air dari gunung yang Sumber mineral lah ya. Iya, mineral banyak. Makanya kita bersyukur banget sih ya kenapa kita tinggal di Indonesia kan. Iya. Beragam budaya pun dari Sabang sampai Merauke banyak. Walaupun berbeda-beda, tapi Harus kita satu. Iya, Nah. kita sahabat semua. Makanya teman-teman semua, dalam perbedaan ini kalian harus saling menghargai, saling mencari jalan tengah bareng-bareng, menghargai perbedaan, berpendapat. Karena kita ini negara demokrasi ya. Iya, betul Bebas banget, Mas. berpendapat. Nah, Mas Ilham, aku mau nanya nih terakhir ya. iya betul. Pertanyaan aku nih, aduh. Nah, masih di project arsip digital Ya. nih kan ya.
pertanyaan aku nih, apakah arsip digital ini bisa melawan pembulian nih di masa sekarang kan nih, apalagi zaman sekarang masih ada aja tuh pembulian tuh. Banyak banget. betul. Orang-orang kuno itu ya masih ada ya. Padahal kita semua kan berteman, kita sama-sama manusia. Rukun gitu ya. Iya, harus rukun, bisa memanusiakan manusia, semua makhluk kita hormatin kan. Iya. Nah itu pertanyaan aku sih mas. Iya, karena sekarang udah teknologi sudah berkembang pesat ya. Bagus teknologi saat ini. Jadi kalau misalkan mengalami pembulian, kita bisa speak up lah di media sosial. Banyak yang lihat bisa viral tuh pelaku tuh. Nah, kalian coba aja misalkan, jangan sampai kalian dibully. Misalkan, misalkan ada yang mendapatkan pembulian atau tekanan suatu, kalian bisa ngomong di media sosial, kalian upload, jangan malu, semua orang bisa bantu kalian, tenang aja gitu. Itu berarti nggak buat fisik lah ya. Buat fisik bisa ngomong aja, nggak harus ngomong ke orang sekitar, mungkin ngomong ke mama papa kalian dulu orang. Itu yang nggak kuat fisik sih berarti ya. Iya. Kalau misalnya kalian nih kan banyak nih yang fisiknya kuat kan, para olahragawan lah ya, kalian mungkin bisa lawan dengan menolong orang yang dibully lah. Kalian pasang badan buat yang lemah, jangan yang kuat malah membuli yang lemah. Itu ya Kayaknya aneh kayak gitu. ya, kalian disekolahkan kan, janganlah kalian kayak orang nggak sekolah gitu lah. Kalian nggak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Kalian harus bisa sih, kalian sebagai yang kuat fisiknya kalian harus pasang badan buat yang lemah. Itu sih kalau berarti ya kalau buat pembulian nih kan. Kalau dibully jangan takut, udah kalian ngomong aja ke orang-orang sekitar. Apalah kalian ngomong, saya merasa dibully, merasa dilecehkan, kalian bisa ngobrol ke orang-orang. Tapi ya mas ya, Ya. sepengalaman saya nih, yang dibully nih misalnya cerita malah kayak display mas, disepelein, nggak ditanggepin. Maksudnya gimana tuh mas? Jadi kayak ya banyak lah di luar sana ketika ada yang dibully nih, mereka kan speak up nih ke orang-orang kayak, tolongin dong, aku dibully, kayak malah disepelein. Banyak oknum di luar sana gitu ya. Tahu. Oke, Mas Ilham, lanjut ke pertanyaannya nih. Waktu kan teknologi kan semakin maju. Menurut Mas Ilham ini, teknologi sekarang makin membantu dalam hal positif atau menuju hal negatif nih Mas dalam kebiasaan masyarakat ya? Menurut saya nih, penggunaan media sosial tuh tergantung pada yang menggunakan. Mereka bisa menggunakan untuk hal positif atau negatif, benar Mas? Benar sih, banyak kan yang menggunakan untuk hal. Oke nih Mas Ilham, lanjut ke pertanyaan saya nih. Boleh. Kan teknologi semakin pesat, makin maju lah intinya ya, maju nih. Nah, kan teknologi kan ada bisa buat positif, ada bisa buat negatif. Nah, teknologi ini menurut Mas Ilham ini bisa mengubah kebiasaan masyarakat gak sih dalam kegiatan negatif dan positif ini? Itu bisa banget, tergantung yang menggunakannya. Orang-orang tuh menggunakan media digital bisa ada yang menggunakan dengan positif, negatif, tergantung makanya mereka dan pola pikir mereka sih menurut saya. Gitu sih. Menurut Mas Dava sih gimana sih itu? Benar gak sih? Bener sih, karena kalau aku lihat ya di media sosial nih kan, banyak yang menggunakan untuk hal baik lah. Iya. Tapi juga nggak sedikit yang menggunakan untuk hal yang jelek. Ini kalau kalian pernah lihat tuh ya, anak-anak sekolah pada tawuran direkam tuh kan, mereka memanfaatkan teknologi dengan hal yang buruk. Karena kayak cari apa sih di tawuran gitu loh? Validasi apa anak kecil banget ya. Untuk masa depan nggak ada pengaruhnya. Pola pikirnya rendah sekali itu. Malah berburuk. Untuk apa juga berantem di videoin. Masalahnya apa? Mereka tuh tawuran gitu. Lebih baik kan kayak kita ngobrol bareng-bareng banget. seru-seru bareng-bareng. Bahas teknologi, membahas arsip digital.
digital segala macam Untuk lah. apa musuhan? Iya. Coba kalian yang masih suka tawuran-tawuran, stop lah. Ini udah era digital bro. Meskipun teknologi udah maju, kalian jangan lupa bersosialisasi ya. Jangan di rumah terus. Bersosialisasi itu penting. Bisa mengasah pola pikir kalian. Nah, Oke, Mas Ilham nih haus minum dulu nih Mas. Boleh. Agak ribet kan? tahu akhirnya teman-teman saya minum lagi ya. Haus banget. Seperti biasa nih, air Indonesia nih, air pegunungan nih seger banget sih. Bener. Aku suka banget sih jujur nih air pegunungan nih, bener-bener seger. Kayak adem ya airnya ya. Adem. Tenggorokan. Terus kayak ya nggak ada kayak debu-debunya nggak ada lah. Enak lah. Bersih gitu ya. Steril. Ini namanya juga air mineral. Bebas dari bakteri kan karena udah di steril juga dengan sinar ultraviolet kan. Bisa jadi. Iya. Bagi teman-teman banyakin air putihnya ya. Tuh. Ya sih karena banyak nih sekarang yang orang minum air putih itu pada sakit kan. Iya. Pada sakit apalagi permasalahan di ginjal. Itu karena kalian jarang minum air putih. Apalagi kantung kamu itu. Ih. Paling sering orang kena penyakit itu. Kalau- Kalian jaga kesehatan. Iya. Kalau kata ini sebelah apa? Cintai ususmu. Kalau Oh, iya. kita cintai ginjalmu Cintai juga ginjalmu dong. juga. Cintai tubuhmu. Tentu itu lebih kompleks lah ya. Pokoknya jaga kesehatan lah. Nah kita mau saya di jam berapa ini? Wah saya mau pamit. Kebetulan ada acara lagi saya Wih. malam ini. Orang sukses nih ya. Amin. Banyak kegiatan berarti Iya ya. banyak kegiatan. Undangan dari podcast mana aja tuh Mas? Masuk TV. Senang banget Ini- bisa ketemu Mas Dapa lagi Ini di teman podcast lagi. yang Ketemu teman-teman baru lagi Mas Ridwan. Nah kalian harus kayak Mas Ilham nih. Dia diundang ke TV guys. Itu banget ya bisa. daripada kalian diundang ke polisi karena kalian tawuran. Mending kalian Jangan. Mending diundang ke TV karena prestasi. Iya betul banget ya. Jadi Era kita digital. pesan sekarang apa Mas? Pesan sekarang. Iya. Ya pesan sekarang fokus belajar dulu bagi kalian yang masih pelajar. Nah jangan lupa pergunakan teknologi dengan baik. Nah di sosial media kalian menggunakannya dengan positif, oke? Untuk mencari informasi, boleh untuk sekedar hiburan yang positif juga ya tentunya. Boleh banget. Nonton saya sepertinya nanti bisa jadi. Nontonin saya ya jangan lupa. Kami bertiga juga sih bakal. nontonin temen aku terus lah ya. Iya. Dukung selalu guys. Kalian harus mendukung sesama teman. Nah, Karena teman itu saling membantu ya kan? benar. Banget Mas Ilham. Nah, Masih apa harusnya? Gak apa-apa. Bos minum dulu kayak perlu air putih. Fokus mungkin karena sudah malam. Iya, sudah Wah, malam tapi ini. kok saya masih semangat nih. Ya, karena kita sebagai anak muda sih harus semangat terus. Sebenarnya ya. begitu ya Mas Ridwan. Karena jiwa-jiwa masa muda kalian tuh harus membara gitu ya. Nah, Membara, jadi jangan sia-siakan masa muda Iya. kalian. Betul banget. oke. Kita sekarang mungkin karena saya sudah ada acara selanjutnya, mohon maaf Mas Ridwan. Orang sukses ini guys. Terkenal ini. Udah ditungguin rasanya. Nah, jadi intinya kita pada malam ini membahas tentang proyek arsip digital ya. Iya. Semoga kalian memahami dengan baik kan pembahasan malam ini. Amin. Ya, maaf ya teman-teman. Mungkin kita ini masih sama-sama pelajar, masih belajar berkomunikasi. Kita masih melatih bagus kita juga kan. Nah, iya benar. Semoga berikutnya nih kita bisa mengadakan podcast selanjutnya yang lebih mantap lebih sama lagi ya. Podcast berberapa? Berlima. Nah, dengan orang ini berlima. Kita bakal nambah orang lagi. Iya, betul. Ada di belakang layar editor kita ya kan? Nah. Editor tercinta kita. Ah. Semangat ya, semangat terus untuk Teman-teman jangan lupa
tungguin terus kelanjutannya. Kita bakal podcast lebih seru lagi. Tuh. Oke, jadi intinya pesan malam ini kalian manfaatkan teknologi dengan baik, belajar yang sungguh-sungguh ya kan. Jadilah pelajar yang baik teman-teman. Buatlah orang tua kalian tuh bangga, jangan membuat orang tua kalian kecewa guys. Kenapa ya? Karena mereka melahirkan kalian tuh dengan suatu kebahagiaan, Dengan harapan juga dengan tentunya. harapan untuk kalian jadi orang yang baik lah, bisa bermasyarakat dengan baik, bisa memanfaatkan teknologi dengan baik juga kalau zaman sekarang kan. Terus kalian bisa bermanfaat juga untuk masyarakat sekitar. Ya mungkin itu aja ya buat podcast apa? Malam hari ini. Malam apa? Malam Rabu. Oke. Sebelum saya pergi nih, Mas Dapa, Mas Gibran, saya mau dikasih dong pesan-pesan buat saya. Itu Saya dari Mas Devan dulu. ya, boleh Mas Ridwan kasih saya pesan-pesan Luar kita. yang bisa saya ingat. Pesan-pesan saya sih semoga sukses terus ya. Amin. Walaupun baru kenal nih, tapi nggak apa-apa. Soalnya orangnya asik banget jadi serius. Asik banget guys. Kalau ketemu siapa aja nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Care banget sih ini orang. Iya betul banget. Mas Dapa, apa nih pesannya buat saya? Aduh, buat teman aneh nih. Temen aneh nih. Bangga sih. Iya bro. Alhamdulillah. Bangga. Sejujurnya bangga. Aku bangga banget sih bro. Bisa deket sama teman yang baik banget, yang seru banget orangnya. Sukses selalu sih dari aku ya. Jujur bangga banget sebagai teman. Ente ini udah diundang ke podcast mana aja kan? Wah. TV mana juga. Baru dikit. Baru merintis. Tapi siapa sih gak kenal? Apa sih? Ya sukses selalu. Sukses selalu. Mas Ridwan, makasih ya Mas Ridwan. Makasih Mas Ridwan. Ya. Undang saya ke sini malam ini. Ya, bye-bye buat teman-teman. Bye semuanya. Bye. Malam ini saya bakal capek banget nih. Iya. Selamat beristirahat ya. Ya, dadah.